Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat gerbang tol penghubung Tol Cijago Seksi 3 dan Desari Jor 2. Ya, sebelum kita melihat gerbang tol yang sudah mulai ada tanda-tanda pembangunan, kita akan pantau dulu dari overpass Lontar ya. Dan kebetulan sekali di video hari ini itu bertemu dengan Philip ya, Mas Philip Huta Barat. Nah, jadi dia juga sedang meliput ke area Tol Cijago 3. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari pekerjaan overpass Lontar. Overpass Lontar ini seperti yang terlihat sudah mulai proses pemagaran. Nantinya tinggal penyempurnaan selanjutnya ya. Untuk proses trotoarnya ya. Lalu dan juga untuk pelapisan aspal dan juga untuk bagian kawat-kawat di bagian pagar. Oke, di saluran air juga saat ini terlihat sekali sudah mulai proses perkerasan ya. Dan hampir tersambung semuanya nih. Masih terputus di titik ini. Terakhir juga ada sobat keluarga semua yang menulis di kolom komentar bahwa yang tadinya petugas ingin mengerjakan area di Jalan Sekasi ini, namun ternyata dari warga masih meminta waktu untuk tidak dulu melakukan pekerjaan di Jalan Sekasi karena masih berharap, katanya kalau tidak salah, untuk mengajukan kepada Bina Marga ataupun di pemerintah Kota Depok agar dibuatkan juga JPO, jembatan penyeberangan orang, seperti di Gang Rait ya. Karena kemarin juga ada sobat keluarga semua yang daerah sini, warga sini, yang menuliskan di kolom komentar. Dan sekarang mari kita coba lanjutkan kembali. Kita akan melihat lagi ke arah Simpang Susun Krukut. Jadi ini adalah merupakan area di Tol Cijago 3, overpass Lontar ya. Jadi ini kalau dicari di Google Maps itu namanya Jalan Lontar ya. Nah, ini lumayan juga nih, termasuk yang ya bisa dikatakan cukup aktif juga jalannya. Walaupun tidak seperti Jalan Margondara ya tentunya ya. Namun tetap digunakan. Nah, ini kita lihat juga untuk bagian di sisi ini ternyata sudah masuk di lapisan rigidnya, sudah ke jalur kanan ya, jalur menuju jalur kanan itu adalah jalur dari arah Simpang Susun Krukut menuju ke arah Jagorawi ya. Sedangkan ini kita lihat di sisi kiri yang ada Yudit. Ini adalah dari Jagorawi menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Sisi paling kiri yang belum dilakukan pengecoran itu merupakan jalur dari RAM 4 dengan RAM 5 ya. Ini perlu diluruskan, selalu saya sampaikan agar tidak ada prediksi-prediksi lain ya. Karena kalau ada terlihat jalan seperti jalan sisa atau jalan space beberapa penonton ini selalu berharap bahwa itu apakah menjadi jalan arteri atau bukan ya. Ya, ini tidak ada jalan arteri, ini semua digunakan di dalam area pekerjaan. Ini adalah area untuk jalan tol. Untuk itulah saya sudah pernah buatkan bahwa Pak Wali Kota Depok itu sudah melakukan lobby ya, sudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk berharap bahwa adanya jalan pendamping untuk yang berada di sisi paling kiri Tol Cijago 3. Oke. Oh, tidak hanya Tol Cijago 3, artinya mungkin terusan Juanda Cinere lah gitu ya. Nah, kita lihat tadi di bawah itu ada alat Wirtgen, itu adalah untuk bagian lapisan rigid. Jadi benar-benar dikebut ya. Lapisan rigid itu adalah lapisan terakhir yang nantinya akan kita gunakan sebagai pengendara atau sebagai pengguna jalan tol. Sedangkan untuk yang video saat ini kita lihat ada ekskavator melakukan loading tanah ya. Saat ini seperti terlihat sedang melakukan proses loading tanah. Adalah hasil dari penggalian JPO Gang Rait ya, jembatan penyeberangan orang. Nah, di Jalan Sekasi itu masih berharap adanya JPO ini ya. Jadi pada saat petugas sudah bersurat dengan dengan
pemerintah setempat ya, artinya RT RW setempat, ternyata masih meminta waktu karena katanya sedang melakukan usaha untuk melakukan permintaan JPO ini. Karena yang saya tahu memang desain ada JPO atau tidak ada JPO itu ada di Bina Marga ya saat desain awal gitu ya. Jadi sebenarnya permintaan itu sekali lagi tidak ditujukan kepada kontraktor, karena kontraktor sudah pernah saya buatkan ya videonya ya. Jadi kontraktor itu hanya menjalankan desain yang sudah diberikan dari Bina Marga ataupun dari BUJT atau BPJT ya, saya lupa lagi. Ya, nanti coba lihat di video yang pernah saya buat ya, itu sudah detail sekali tuh. Jadi bagaimana proses proses yang harusnya kalau memang warga ada yang merasa keberatan terhadap desain atau pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, maka sebaiknya tidak dibebankan kepada kontraktor, karena kontraktor itu hanya menjalankan sesuai dengan desain yang diberikan gitu ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan tuh ya, jadi jangan sampai salah sasaran ditujukannya ke kontraktor. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada 4 jembatan ya, ada 4 jalur jembatan. Sisi paling kanan adalah jalur untuk RAM 3 dengan RAM 6. Di tengah, 2 di tengah ini adalah merupakan jalan utama tol Cijago 3. Yang paling kiri dari video ini adalah jalur dari RAM 4 dengan RAM 5 ya. Nah, RAM 4 dengan RAM 5 ini masih belum selesai untuk pengerjaan granular sepertinya. Sedangkan untuk yang lainnya sudah selesai dan sudah memasuki pengerjaan di jalan utama, sudah masuk di pengerjaan lapisan dasar. Sedangkan di RAM 4 RAM 5 mungkin belum dikerjakan karena saat ini kita lihat sedang proses masuk di pekerjaan dinding penahan tanah tuh ya. Lihat di bagian sisi bawah yang berbatasan dengan jalan Krukut baru ya. Dan jalan Krukut barunya saat ini sudah dilakukan pengerjaan marka jalan ya. Jadi jauh lebih terlihat jelas ya bahwa itu ada marka jalan yang harus diikuti ya. Nah, di sana juga di sisi kanan juga sudah dibuatkan marka jalan, jadi sudah disempurnakan lah ya. Semakin kesini semakin dibuat sempurna. Beberapa titik juga yang masih belum ada pagarnya sedang proses pemagaran ya. Dan kita lihat di jalur RAM 3 dengan RAM 6 sedang proses pembesian untuk bagian plat injak ya. Kita lihat di bagian bawah nih, bagian bawah video ini untuk jalur RAM 3 dengan RAM 6 prosesnya sedang untuk pembesian plat injak. Plat injak itu berarti nanti dari area plat injak dan bagian atas jembatannya atau jembatan Kali Krukut maka nanti akan harusnya berupa aspal ya. Gitu ya. Jadi di luar dari bagian tanah maka nantinya akan ada proses pengaspalan. Nah, ini sudah masuk ke LC. Jadi di bagian main road tol Cijago 3 dengan jalur RAM 3 dan RAM 6 di sini sudah masuk pengerjaan LC ya, Lean Concrete. Nah, kita lihat ya, ini adalah jalur dari RAM 3 dengan RAM 6. Nah, nantinya seharusnya ya dari RAM 3 dengan RAM 6 setelah bergabung maka di titik ini juga akan ada gerbang tol. Namun belum kelihatan gerbang tolnya di mana. Sedangkan untuk jalur RAM 4 dengan RAM 5, kita lihat nih RAM 4 dengan RAM 5 itu sudah ada titik-titik kayak semacam tiang gitu ya untuk penyangga atau pondasinya gerbang tol nanti. Nah, yang sedang kita lihat proses di area ini adalah merupakan dari jalur RAM 4. RAM 4 itu adalah dari arah Jagorawi ya, dari arah gerbang tol Kukusan yang terdekat dari titik ini menuju ke arah gerbang tol Sawangan ya. Menuju ke arah gerbang tol Sawangan dari tol Depok Antasari tahap 2. Oke, dan sebelum kita lihat di gerbang tol berikutnya, kita lihat dulu nih, ini adalah area yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa titik yang belum dilakukan proses pemagaran. Namun sebagian lagi sudah sedang proses pemagaran lagi itu ya, kita lihat ya. Nah, sedangkan marka jalannya sudah terlihat dengan jelas. Oke. Ngomong-ngomong kebetulan di video kemarin kayaknya dikit amat yang komentar nih, kebanyakan makan sate kayaknya nih. Ya. Kayaknya juga nih si Bang Pentol nih nggak muncul-muncul nih, kayaknya juga kebanyakan makan sate dia ya. Tensinya naik kayaknya nih. Yang komentar juga kayaknya gitu nih, kayaknya lagi pada naik nih tensinya nih. Kebanyakan makan kambing ya. Aduh, oke kita lanjutkan dulu nih. Ini adalah jalur RAM 3 dengan RAM 8. Sepertinya di jalur RAM 3-nya sudah masuk ke progres di lapisan rigid
ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya sudah lapisan rigid itu. Bener nggak ya sob ya? Coba dibantu dipantau apakah saya salah lihat ya. Karena di bagian yang berwarna seperti pasir itu, yaitu batu pasir ya, itu adalah lapisan dasar. Yang sudah berwarna putih sedikit, jadi itu bagian LC, lin concrete, dan kalau sudah lebih tebal maka disebut dengan lapisan rigid. Sedangkan untuk di RAM 7 kita lihat ada ekskavator yang sedang melakukan penggalian miring untuk bagian dinding penahan tanah dari dari jalur RAM 7 ya. Ini sedang melakukan proses penggalian untuk jalur RAM 7. Nah, kenapa dibuat ada galian miring? Berarti itu akan ada dinding penahan tanahnya nanti berupa galian slope sepertinya ya. Artinya berupa miring. Saya tidak tahu apakah nanti akan ditambah lagi dengan dengan pasangan batu kali lagi atau cukup dengan rumput-rumput dan pepohonan. Nanti kita akan sama-sama pantau ya, kira-kira seperti apa nanti hasilnya untuk dinding penahan tanah di area jalur RAM 7. Terus akan kita pantau ya. Dan untuk kemacetan yang di sini sudah kita pernah pantau. Nanti sepakat nggak nih kalau kita nanti sudah masuk sekolah kita pantau lagi kira-kira seperti apa nih jalur kemacetan yang ada di Jalan Krukut Baru ya. Setuju nggak nih? Karena kalau saya lihat setiap saya lewat Jalan Krukut Baru itu lancar-lancar jaya dibandingkan saat jalur lama ya, saat belum dibukanya Jalan Krukut. Menurut saya pribadi, setuju nggak? Kalau nggak setuju silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena menurut saya jauh lebih lancar. Oke. Nah, ini kita juga lihat di jalur RAM 6 dan main road tol Cijago 3 masih banyak pohon-pohon belimbing ya. Ini kalau kita lihat sih, saya lihat sih nggak ada pohon durian di sana ya. Adanya pohon belimbing tuh ya, lihat ya. Itu banyak-banyak pohon tuh, pohon belimbing itu kalau nggak salah tuh. Nanti mudah-mudahan aja kalau kita sudah bebas lahannya kita bisa panen. Ya, tiba-tiba yang punya lahannya, yang punya pohonnya denger nonton nih gitu ya. Tenang aja katanya, tenang aja nanti dikasih gitu. Ngarep amat ya. Aduh, oke kita lanjutkan. Kita melihat di area jalurnya RAM 5 masuk ke terowongan, sepertinya sudah masuk ke pengerjaan lapisan dasar ya. Tuh kita lihat ya, warnanya itu warna lapisan dasar tuh batu pasir ya. Nah, di RAM 4 itu masih proses pemadatan lapisan dasar. Kita lihat ya. Jadi ini sedang dikebut banget nih setelah Jalan Krukut lamanya ditutup, maka langsung digaspol pengerjaan di area simpang susun Krukut ya. Walaupun tadi ternyata tidak hanya jalur-jalur prioritas ya, ternyata di jalur RAM 7 juga tetap dikerjakan ya, mulai ada ekskavator nih. Kalau sebelumnya tuh kita cuma melihat jalur-jalur prioritas yang mungkin untuk yang bisa kemungkinan untuk dioperasikan segera. Nah, di RAM 8 ini kita lihat sudah mulai ada pengerjaan plat injak ya. Tuh. Dari box culvertnya itu bagian atasnya yang sudah dikerjakan, baru bagian plat injak dari jalur RAM 8. Karena RAM 8 ini kan dia akan masuk di jembatan itu, turun lagi memasuki ke terowongan ya dia. Nah, nanti dia baru akan menuju ke arah gerbang tol Limo. Jadi RAM 8 ini adalah bagian dari tol Depok Antasari ya, dari arah gerbang tol Brigif, gerbang tol Cilandak Utama ya, menuju ke arah gerbang tol Limo. Nah, ini juga kita lihat ya, seperti saya katakan bahwa tadi sudah kita lihat gerbang tol RAM 4. Sekarang kita melihat ini adalah gerbang tol RAM 5. Nah, ini dia gerbang tol RAM 5. Sudah terlihat jelas ya. Jadi ada dua gerbang tol di sini ya. Jadi ini ada jalur RAM 5 dan jalur RAM 4. Bagi calon pengguna maka diharapkan betul-betul harus mengetahui akan menuju kemana, harus memilih di mana. Jangan sampai mundur di jalan tol, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi sekali lagi harus mengetahui jalur-jalurnya. Sering kali saya sudah sampaikan, sudah saya buatkan bahkan sangat-sangat detail seluruh 8 RAM ya. Jadi di sini ada 8 RAM. Kalau yang lurus-lurus saja disebut dengan jalan utama dari tol Cijago 3 atau main route. Maka di luar 8 RAM itu ada jalur main route atau jalan utama tol Cijago 3.
Maka itu jalurnya sudah jelas bahwa jalur main road itu adalah dari arah Kukusan menuju ke Cinere atau perbatasan tol Serpong Cinere ya. Jadi tidak termasuk dalam 8 ram itu untuk jalur utama. Nah, 8 ram itu adalah penghubung antara tol Cijago seksi 3 dengan tol Depok Antasari tahap 2. Jadi harus tahu. Begitu kesasar atau salah ngambil ram, maka potensinya adalah nanti akan membayar mungkin 2 kali lipat ya kalau salah mengambil gerbang tol. Tapi tidak boleh mundur, apalagi yang lagi rame nih di arah mana tuh kemarin tuh ya, salah ngambil gerbang tol di tol Jakarta ya. Ada mobil kecil yang tiba-tiba pindah gerbang tol, pindah 3 gerbang tol langsung. Itu sangat-sangat berbahaya ya. Itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga pengendara jalan tol lainnya atau pengguna jalan tol lainnya ya. Jangan lakukan itu. Kalau sudah salah mendingan lurus saja ya. Karena nyawa lebih penting daripada uang ya. Sekali lagi, nyawa lebih penting daripada uang. Kalau uang ya bisa dicari lagi penggantinya. Begitu nyawa Anda sudah ketabrak di jalan tol, maka tidak ada lagi penggantinya ya. Jadi silakan lebih bijak lagi dalam menggunakan jalan tol. Baik, itu aja informasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran masukan, silakan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Begitu juga jika ada pertanyaan, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, juga progres tol Jor 2 lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.